Saatnya Anda dengar Fun with Business. Fun with Business. Bisnis itu mudah karena bisnis itu menyenangkan. Dari Jalan AM Sangaji nomor 41 Yogyakarta. Halo pendengar, apa kabar? Saya berharap malam ini Anda semua berada dalam kondisi yang sehat dan senantiasa dalam situasi yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Ini sudah hari Selasa lagi, dan setiap hari Selasa mulai pukul jam 8 malam hingga 1 jam ke depan, saya Budi Utomo akan menemani Anda pada acara yang senantiasa Anda tunggu, Fun with Business. Seperti biasa, saya tidak sendiri malam ini ya. Selalu ada teman sahabat yang selalu mendampingi saya. Kami adalah teman sejati katanya gitu. Halo Kos, selamat malam, apa kabar? Malam. Sehat kok? Harus itu. Oke, ya. Dan seperti biasa, tamu-tamu yang kami undang senantiasa istimewa ya. Dan malam ini kita mengundang dua bidadari cantik yang turun dari surga. Itu lagunya siapa ya? Ya, ada Mbak Dani dan Mbak Rika dari Rudy Hadiswarno Training Center. Selamat malam. Selamat malam, Budi. Oke, suaranya merdu ya. Suaranya merdu sekali. Ya, membicarakan tentang bagaimana situasi bisnis di era pandemi COVID-19 ini kayaknya nggak habis-habis ya. Tapi apakah kita harus meratapi setiap saat atau justru malah mencari sesuatu yang baru di era ini ya kok ya? Ya, kalau saya sendiri sih harusnya udah nggak ngomongin itu lagi gitu loh. Itu sudah kayak sikat gigi gitu. itu sudah udah cukup 90 hari lebih, karena itu udah jadi kebiasaan kita bagaimana menghadapi situasi dengan yang tadi disebut COVID itu. Nah, yang harusnya kita selanjutnya adalah seperti judulnya Fun with Business, itu kita harus bisa mencari sepenat apapun, sesulit apapun, itu cari bagaimana bersenang-senang dalam prosesnya. Iya. Jadi pilihan yang kedua yang tentunya kita pilih ya, tidak boleh meratapi terus, tapi bagaimana kita menyusun strategi baru, mungkin dengan ide-ide bisnis baru juga ya. Dengan semangat dan antusias. Semangat dan antusias yang baru pula, bahkan mungkin jauh lebih besar dan bersenang-senang di sana. Iya, semangatnya jauh lebih besar sebelum kalau stres itu tambah minus imunitasnya. Terus tambah stres lagi. Nggak dapat apa-apa juga. Betul. Jadi kita harus bersenang-senang. Ya, oke. Mbak Dani. Iya, Mas Budi. Ya, bagaimana kabar bisnisnya? Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap dengan strategi yang memang kita harus rubah seperti itu. Iya, oke. Kemudian seperti apa sih? Mungkin Mbak Dani bisa cerita sebelum COVID ini memang sudah merencanakan bisnis seperti itu ya. Kita pernah berbincang juga di acara ini. Kemudian tiba-tiba ada COVID-19, dan sekarang seperti apa yang dilakukan oleh Rudy Hadiswarno Training Center ini? Memang waktu itu kita sempat kesini ya, Mas Budi, kemarin. Yes. Langsung disambut dengan COVID. Nah, itu sebelumnya memang kita sudah mempunyai planning ya, beberapa planning seperti kita sudah mempersiapkan untuk gimana kita belajar, kita studinya seperti apa di training center itu. Tiba-tiba COVID ini datang dan menekan untuk tetap kita harus jaga jarak. Nah, itulah makanya kita langsung beralih ke strategi. Di sini Rudy Hadiswarno kita langsung menggunakan media seperti itu, media digital seperti itu. Kita sekarang sudah mulai dengan webinar. Oke. Ya, sekarang lagi ngetren ya webinar. Setiap hari saya dapat share itu kan. Ikuti webinar ini. Seperti itu. Jadi itu malah bisa langsung dengan Pak Rudy-nya sendiri. Wow. Seperti itu. Ya, oke. Dan sebelum kita lanjutkan acara ini, jangan lupa seperti biasa Selasa hore ya. Hore. Dalam Fun with Business ini senantiasa menyediakan hadiah untuk Anda. Jadi silakan Anda bisa bertanya atau sharing juga di sini ya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda
lewat WA dengan nomor 0818 621013. Sekali lagi 0818 621013, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kami di @starjogjafm. Dan seperti yang pernah saya utarakan dulu ya, bahwa acara ini juga disiarkan secara live lewat Instagram. Anda bisa pantengin acara ini di @starjogjafm. Ya, sekarang ke Mbak Rika. Terus sekarang apa saja yang sudah dilakukan ini ya? Ada tadi sudah disebutkan webinar dan lain-lain. Sejauh mana sekarang kegiatan-kegiatan itu dilakukan? Oke, karena di sini memang kita terus di Setar UGM Suwarno itu tidak hanya belajar untuk kursus seperti itu ya, tapi kita juga menerima beasiswa, kita juga ada salon. Nah, mungkin untuk salon itu menjadi kebutuhan ya. Mungkin seperti nggak mungkin kan selama pandemi kita nggak potong rambut gitu. Mungkin kalau yang cewek-cewek kangen dengan perawatan seperti itu, tetap kita tetap memakai prosedur kesehatan, protokol kesehatan kayak gitu, tetap seperti itu. Dan kita juga melakukan home service. Oke. Jadi bisa diundang ke rumah gitu ya. Kalau mungkin memang karena sekarang ada jarak ya, jadi takut untuk keluar, mungkin jadi tinggal hubungin di WA kami akan datang ke tempat gitu. Ya. Jadi kita melakukan home service itu. Oke, tentunya masih dengan standar protokol COVID ya. Itu. Jadi hairdressernya masih lengkap gitu. Pakai APD lengkap ya. Oh iya. Terlalu ekstrim tuh Mas, terlalu ekstrim. Tapi ada juga loh kok itu di di barbershop sebelah. Itu sampai selengkap itu. Saya kaget. Mereka sudah kayak astronot. Kalau di kita sih tetap kita seperti pemakaian handuk, pemakaian cape itu sekali pakai seperti itu. Memang alat-alat pun seperti itu. Ya. Dan untuk memang ini untuk meyakinkan pelanggan ya bahwa tim dari Rudi ini memang dalam kondisi yang aman, pekerjaannya juga aman, dilakukan secara aman pula, dan insya Allah akan menimbulkan efeknya. Oke, Ko Martin, kemarin kita sudah berdiskusi tentang bagaimana kolaborasi harus dilakukan, seperti wajib. Kemudian kira-kira kolaborasi untuk bidang seperti ini gimana kok? Di bidang salon, kemudian ada training centernya gitu. Kolaborasinya seperti apa kok? Ini mulai populer lagi itu, mungkin bisa dicari duta-duta Rudi Adiswarno gitu di setiap kampung. Karena tidak semua emak-emak tuh bisa, walaupun sekarang ini tetap dipaksa terus ya, tapi tetap ada 1-2 yang nggak bisa WhatsAppan. Jadi mungkin bisa dapat komisi kalau merekomendasikan, tak panggilin dong gitu. Bisa. Apa sudah ini jangan. Selama ini sih kita masih ini ya, untuk pelanggan-pelanggan seperti itu kita juga mempublikasikan lewat media sosial kayak Instagram, Facebook seperti itu. Kalau yang untuk pelanggan-pelanggan yang sudah ini mungkin sudah ada kontak ke kita seperti itu, kita share ke mereka gitu. Gitu. Juga ini untuk layanan produk-produk Rudi Adiswarno sendiri. Jadi mungkin mereka udah takut untuk masuk ke supermarket, atau mereka tidak mau mendatangi salon dengan alasan tadi ya. Apakah ini juga ada semacam delivery gitu untuk produk-produknya, seperti shampoo atau kalau shampoo yang bisa. Nanti kita servis juga seperti itu, kita bisa delivery. Biasanya mama ini nanyai ongkirnya gimana ongkirnya? Betul. Nanti mungkin kalau yang sudah jeda kemarin sekalian home service, sekalian saya bawakan seperti itu. Gitu ya. Berarti ini Oke. double closing nih. Jadi ya servis ya jualan gitu. Wajib itu, boleh itu. Jangan-jangan malah keuntungannya jauh lebih besar daripada sebelum COVID. Karena mungkin orang yang datang ke salon hanya mau potong rambut, tapi sekarang karena situasi seperti ini sisan tuku. Ya, sisan tuku gitu ya, betul. Begitu. Mungkin ada juga malah yang punya kepikiran
saya mau menggunting suami saya dan saya pengen belajar seperti itu. Oh, maksudnya Saya mau nggak memotong rambut. Iya, saya mau Oh. bisa untuk. Tapi saya kayak gini bukan korban deh. Saya baru mau tanya. Karena saking takutnya ada loh, saking takutnya untuk keluar dan dipegang orang lain seperti itu, akhirnya mah dipotong aja sendiri kayak gitu. Akhirnya Wow. Yang motong istrinya. memunculkan si istri itu pengen belajar seperti itu. Dan ini peluang bisnis ya, tuh ya. Ah. Oke, ternyata banyak jalan menuju ke Roma. Istrinya Pak Budi udah ditawarin belum? Iya loh. Sebentar lagi mungkin. Karena saya juga ini ya mengundang tukang potong saya untuk ke rumah, karena memang saya takut ya untuk pergi ke barbershop dan jenisnya itu, karena masih seperti ini saya juga nggak yakin bagaimana situasi di sana gitu. Kalau BTW masih yang datang ke salon juga ada ya? Ada. Ada. Tapi frekuensinya pasti sangat menurun. Oh. Menurun. Satu ruangan maksimal berapa orang? Maksimal itu kalau kita ada 5 kursi kita pakai 3 kursi. Oh. Gitu, tapi tetap ya. Terus bahwa- yang lain nunggu di luar. Sekarang kan baru fenomenal itu, ngantrinya di luar. Oke, saya ingatkan sekali lagi untuk Anda pendengar ya, Anda bisa berinteraksi di acara ini lewat WA. Silahkan kirimkan WA Anda ke 0818621013, atau juga Anda bisa layangkan pertanyaan Anda lewat Instagram di @starjogjafm, dan ada 4 hadiah menanti. 2 hadiah Biasanya dari 3 ini 4 ini. semakin malam semakin naik. Ada 2 hadiah yang disediakan dalam bentuk produk dari Rudi Adiswarno. Kemudian juga ada 2 gift yang seperti biasa disiapkan oleh ND Decoration. Dan juga nanti ada gift-gift lain mungkin ya. Silakan. Iya. Oke. Pokoknya malam ini royal. Ada banyak. Oke. Ya, Mbak Rika. Iya. Ya. Saya tadi mendengar tentang webinar dan lain-lain. Animo dari calon peserta yang seperti apa? Ya, karena biasanya langsung dan tiba-tiba sekarang harus hanya lewat webinar. Meskipun ini dipandu langsung oleh Pak Rudi Adiswarno sendiri. Iya. Sebenarnya antusiasnya sih baik ya, karena memang mereka juga merasa ya ada kebutuhan ya, karena mungkin keahliannya pengen meningkatkan keahliannya. Iya. Itu antusiasnya sih selama ini bagus, pesertanya juga ada sih lumayan gitu ya. Jadi setiap ada Pak Rudi sendiri mengadakan webinar ini banyak antusiasnya. Dan kebetulan besok kita tanggal 27 Ya, itu kita ada. Pak Rudi ada webinar dan itu gratis. Nanti mungkin Ya. bagi pendengar yang ingin mengikuti Bisa. gimana tata cara seperti apa untuk rambut sendiri seperti apa, seperti itu bisa mengikuti dan bisa Lewat akun kontak ke kita ya. Iya, bisa kontak kita. Oke. Ya, biasanya pakai aplikasi apa? Ada YouTube, Ada YouTube, ada Zoom juga. Zoom, juga ada. YouTube. Iya. Iya. Oke. Itu belajarnya dasar banget ya. Ya, dari dasar Dari banget. dasarnya. Soalnya kan orang kan ini gratis nih, levelnya yang mana gitu. Teknik potong rambutnya banyak kan soalnya. Betul, iya. Jangan-jangan cuma bagaimana keramas dulu. Itu yang gratis. Enggak, jadi itu nanti di situ Pak Rudi benar-benar mendemokan seperti apa, guntingan seperti apa, dan mungkin step by stepnya seperti apa. Ya, itu Yang, malah yang perlu kesempatan. disiapkan Jadi mungkin tekniknya. Kalau untuk pertama yang tanggal 27 itu nanti melihat saja dulu. Hmm. Gitu. enggak sekalian suaminya di depanin gitu. Itu Sekalian iya. dipraktekin mungkin. Iya. Suaminya langsung ditaruh di depan gitu. Ya, karena korban yang paling mudah didapatkan adalah suaminya sendiri. Salah itu. Anak yang kecil-kecil dulu. Itu nggak menutup kemungkinan juga loh, karena sekarang kemarin ya wisuda aja virtual ya. Iya. Tetap didandanin kan. Oh, iya, Akhirnya emaknya sendiri yang dandanin Oh, gitu. gitu. Itu ada tekniknya juga. Iya. Bisa gitu. belajar di Ya, kita juga. Oke, selain yang gratis tadi ada juga mungkin yang berbayar. Wah ini Pak Budi nggak suka yang gratisan ini. Ada yang berbayar juga ada. Iya. Webinar itu nanti kalau itu bisa langsung praktek seperti itu dengan dipandu Pak Rudi sendiri. Itu juga biayanya murah banget kayak gitu. Hanya 200.000 Ya. seperti itu. Dan Nanti bisa 200, mendaftar ya. dan maksimalnya peserta 30 Hmm, kita iya.
dibatasi. Ya. Tapi apakah itu hanya webinar saja atau nanti ada juga dipadu dengan tatap muka yang terbatas tadi? Kalau tatap muka bisa, kita di Jogja sendiri bisa. Kalau untuk mengikuti, pengen sama Pak Rudi kayak gitu, itu tadi dengan mengikuti webinar. Cuman kalau untuk pengen langsung nih, saya pengen langsung datang, langsung ini bisa, kita ada di Jalan Solo Laksa Adi Sucipto di Training Center Rudi Hadiswarno. Kalau yang tadi praktek di rumah terus gagal, itu nanti terus kesalahan bisa dibetulin nggak ya? Bisa. Ya, saya jadi curiga, jangan-jangan Kohmatin ini korban istri gagal, kemudian langsung dibablasin sekalian deh. Enggak kan, Pak Ali kan saya selalu gundul kan. Oke, belum ada pertanyaan yang masuk mungkin belum ada. Oke. Ini apa namanya? Itu pertanyaan yang sekarang ini baru ada apa dengan kepalamu tiba-tiba gundul? Jangan salah potong. Cara mudah itu, cara mudah. Bro, di webinar kemarin kok kelihatan gundul ya? Yang potongin siapa? Ya, ini ada satu pertanyaan ya dari Mas Anugrah di Depok. Mau tanya, untuk Rudi Hadiswarno Training Center ini apakah hanya dikhususkan untuk generasi muda saja atau bisa dari usia berapapun, dan bagaimana cara memanage bisnis agar dapat berkembang dan menjangkau banyak anak muda Jogja terlebih di masa pandemi ini, dan gimana strategi meningkatkan profit di era pandemi seperti ini, Mbak? Terima kasih. Ya. Kayaknya ini semua pertanyaan bisnis gitu ya. Ini memang sengaja panjang gitu biar bisa dipotong-potong gitu. Digunting-gunting. Dirapikan. Ini pertanyaannya harus dirapikan dulu. Jadi gimana, ini untuk generasi muda aja atau untuk segala umur yang boleh mengikuti training-training di sini? Untuk segala umur. Untuk segala umur, Mas ya. Kalau Mas Anugrah mungkin ya. Kemauan, Mas. Nah, betul. Mas Anugrah mungkin tertarik ya, silakan juga. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara memanage bisnis agar bisa berkembang dan menjangkau banyak anak muda Jogja terlebih di masa pandemi ini? Kayaknya tadi udah diceritakan ya, memang harus menyesuaikan diri. Mengikuti, menyesuaikan dengan keadaan. Iya, Kita harus tetap ada plan, ya, tetap ada perencanaan. Iya. Kemudian do, action, check, dan pengennya hasilnya fun. Iya. Oke, karena itu diundang di acara Fun with Business. Ya, kalau nggak fun nggak mungkin. Kalau salah satunya, kalau emang dia nyasarnya pengen ke anak muda tuh bisa buat tutorial 60 detik di TikTok gitu. Oh, bisa jadi loh. Ya kenapa enggak ya, kok ya. Sekarang TikTok banyak sekali yang mengakses itu ya. Ya, anak saya 5 tahun aja udah tahu TikTok. Nah, itu sekarang nggak hanya hura-hura, tapi di sana mulai banyak belajar juga ada gitu loh. Misalkan sebutkan nama binatang yang dengan A gitu, apa ya, mikir-mikir gitu. Games yang belajar itu banyak, yang mendidik itu juga mulai bermunculan di situ. Ya, mungkin nanti Rudi Hadiswarno bisa meng-create itu ya. Pokoknya tapi tantangannya itu 60 detik motong rambut selesai. Poni. Oh, bisa deh. Langsung dia 60 detik itu poni. Oke. Ya, begitu Mas Anugrah ya. Moga-moga pertanyaannya sudah dijawab ya. Ada lagi mungkin? Ya, belum. Ya, kita akan kembali setelah satu lagu yang tadi kita berikut ini. Masih di 101.3 Star Jogja FM. Mendengar, Anda masih mengikuti acara Fun with Business bersama Rudi Hadiswarno Training Center. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi ya. Ada dari Johnny Liberty ya. Gimana strategi Rudi Hadiswarno dalam pandemi sekarang? Kayaknya tadi sudah dijawab ya. Tadi nggak apa-apa, mungkin jawab lagi ya dari Johnny Liberty. Strategi bisnis. Strategi bisnis. Yang tadi ya, kita harus mulai mengikuti dengan media digital. Kalau untuk salon kita tetap bisa dengan home service seperti itu. Jadi tetap apapun berjalan, karena memang kebutuhan rambut ya itu memang ya harus ini tetap up to date ya, kayak gitu. Tetap tetap dibutuhkan seperti itu ya. Ya, masa poninya mau nutupi rambut. Masa poninya mau nutupin mata maksudnya?
Ya, kalau Martin tiba-tiba sekarang semua orang hampir semua pelaku bisnis itu kemudian melek medsos ya. Nah, ini satu fenomena yang sementara atau mungkin akan selamanya seperti ini kok. Ya, termasuk apa ya, dimudahkan dengan adanya Zoom. Kalau Zoom tuh udah usah diapa-apain, mencet link aja masuk langsung gitu loh. Itu jadi bisa cepat meningkat dahsyat dan usernya yang tadi ratusan ribu jadi jutaan orang dan langsung semua pakai Zoom, karena itu paling mudah, karena begitu diinstal terus nggak perlu login, nggak perlu, udah tinggal langsung klik masuk langsung gitu di situ. Ya, artinya memang sekarang ya mau tidak mau harus menyentuh, harus berurusan dengan medsos ya. Ya. Tidak mungkin tidak kan dengan kondisi seperti ini. Ya akhirnya kan selalu nanti via Zoom ada nggak kan, itu selalu itu jadi sudah defaultnya seperti itu gitu loh. Bahkan kalau mau jualan akun Zoom masih juga laku gitu. Ya, ada kemungkinan kok bahwa justru bisnis di era COVID ini akan jauh lebih dahsyat daripada sebelum COVID. Ya, dengan situasi-situasi seperti ini. Menemukan beberapa jalan ya, akhirnya yang tadinya merasa sudah efisiensinya ini ternyata masih bisa lebih efisiensi dari bisnya. Oh gitu. Ternyata masih bisa diperes gitu. biar jadi lebih efektif lagi dan efisien gitu. Bahkan ini dengar-dengar beberapa birokrasi mau di-cut jauh, beberapa dipendekin gitu. Terus yang ada perencanaan bisnisnya 2-3 tahun lagi dimajukan. Karena mau nggak mau sudah di rumah. Ada dua macam. Ada, ini lucu nih, ada yang di PHK terus malah buka bisnis, ada yang buka bisnis terus karena saking takutnya aku tak ngelamar kerjaan, nyari kerjaan akhirnya dapat dan kembali kerja juga ada. Jadi ada seliringan ya. Temen saya, ini kan dulu dia ada bisnis kok malah sana kembali kerja. Ya ini eranya kerja bro. Padahal kalau saya lihat itu banyak banget teman tuh cuman repackaging mie ayam itu dijual loh sekarang itu juga. Dan itu saya sempat main ke Muntilan, itu juga Muntilan tuh dodolan mie ayam mentah loh mas. Belum dimasak, itu setengah mateng, itu dimasak lagi. 10.000 mas Muntilan deh. Dalam bentuk frozen food gitu atau enggak. Kalau mie ayam kan nggak perlu frozen, kalau ya kayak orang bakul mie ayam itu, tapi ini nggak dimasak, nanti di rumah masing-masing dikirimkan ke rumah masing-masing gitu. Dan itu 10.000 ya. Malah ngirit ya. Ngirit untuk penjual mie ayamnya sendiri ya. Iya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi dari tidak disebutkan namanya dengan nomor bla 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 7552. New normal di salon akan seperti apa? Apa juga ada paket baru? Mbak Dani atau Mbak Rika. Nah, new normal di salon itu seperti apa sih sekarang situasinya di salon? Ya sudah mulai sudah mulai kondusif, customer juga sudah mulai agak pede seperti itu, karena itu juga tetap memberikan kenyamanan, keamanan seperti itu. Dan kita juga menawarkan paket-paket promo ya mungkin ya untuk menarik customer itu sendiri. Jadi ya sekarang sudah sedikit ramai lah kita. Mungkin customer juga sudah pada kangen. Yang jelas tuh risih gitu. Kangen dengan Pon ini nutupi rambut mas. Iya. Oke. Ya, tapi yang jelas saya juga melihat ya di jalan-jalan ya mereka sudah mulai berani keluar ya, meskipun tetap dengan protokol yang ketat ya, tapi juga banyak yang sudah mulai agak sedikit nekat juga. Kalau nekat nanti Jogja ditutup sama Sultan lagi. Ya. Tapi saya ingatkan ya para pendengar ya, baik dimanapun Anda berada ya, Anda boleh menikmati situasi new normal ini, tapi tetap dengan protokol COVID ya. Jadi tetap aman, Anda bisa pergi ke salon Rudiati Suwarno dimanapun ya, tapi dengan suasana yang tetap aman dan Anda bisa juga tetap menjaga diri. Ada satu pertanyaan lagi dari nomor 08 sekian 3788. Komatin. Saat pasar lesu baiknya nahan promo atau tetap push promo? Bahasa saya harusnya posisinya bukan promo secara langsung ya, tapi
mau dipromoin gimana pun juga sekarang orang itu ya buat tertarik untuk akhirnya itu merasa dengan kondisi COVID ini harus beli, itu dibuatnya seperti itu. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan kalau bahasa teman-teman sekarang namanya safe mode gitu loh. Tapi jangan berhenti berkomunikasi kalau bahasanya gitu. Nah, kalau bahasanya jangan berhenti komunikasi apa? Ya terus memberikan informasi dalam bentuk-bentuk visual lewat sosial media, webinar sering-sering gitu. Biar jangan sampai lupa ada Rudi Adi Suwarno loh, itu harus terus itu, karena kan udah isinya kepalanya dulu kan kopet. Iya ya. Jadi perlu waktu atau tidak kok untuk menyesuaikan ini? Karena bahkan sampai sekarang pun banyak bisnis yang belum bisa bangkit kembali ya. Ya ini yang penting bisa gaji karyawan. Yang penting bisa gaji karyawan itu dulu gitu loh. Terus kemudian harus selalu optimis ya gitu. Terus bahkan kalau yang kemarin kita juga sempat bahas kan ya juga pizza itu contohnya, itu kurang untung belas mas itu asli itu, masuk nanti dodol yang pinggir jalan gitu kan pizzanya itu kan di situ. Nah tapi untuk apa? Biar orang tahu gitu loh, oh ya ada Pizza Hut ya, itu malah nyebutnya di endorse ya. Mau tak tahan nih malah ditahan nih malah bablas. Oke. Jadi intinya bahwa promo itu bisa jadi itu untuk sekedar mengingatkan ya, oh kami masih ada. Ya nggak harus beli diskon atau potongan harga, nggak harus gitu. Komunikasi tetap jalan terus. Ya bentuk visual, bentuk paling banyak itu sekarang yang harus dilakukan adalah terus istilahnya itu meningkatkan kapasitas, sehingga nanti ketika kondisi menuju normal itu kita sudah kantongnya ada lebih gede untuk siap menerima uang yang lebih besar lagi gitu. Ya. Nah makanya salah satunya itu kalau yang tukang potong yang sudah bagus, nah kan ini nggak ada kegiatan nih ya, nambah skill, belajar motong lagi, mumpung ada gurunya live langsung dan bisa langsung nanya. Iya begitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tiarap terus. Jangan. Tambah skillnya ditingkatkan. Betul ya. Gitu loh. Ya, ngomong-ngomong tentang mengingatkan itu ya, mengingatkan bahwa ini ada eksistensi masih ada. Hampir setiap hari saya itu dapat WA ya, halo Pak Budi apa kabar, ini Mimin mau cerita. Saya kadang-kadang kaget juga. Kenapa ada Mimin? Karena perasaan saya nggak punya kontak yang namanya Mimin. Anyway, tapi itu saya hargai ya. Artinya mereka mencoba untuk mengingatkan saya. Oh ini masih ada produk ini, jadi nggak gulung tikar gitu ya. Iya betul. Ya, termasuk ini kan nanti ada dapat sertifikat dikirim ke rumah ya nanti ya. Gitu. Nah itu kalau dipajang kan, ketoknya tak tambah 50.000 ya nggak apa-apa ini. Ya tetap ada peluang bisnis. Yang jelas itu ya. Upgrade. Ya upgrade bisnis tetap ada. Oke, Mbak Dani dan Mbak Rika, ada efisiensi besar-besaran atau tidak ini di kalangan Rudi Adi Suwarno sendiri? Artinya seperti ini, misalnya ada hal-hal yang memang sudah ada program-program kerja yang memang tidak dilakukan lagi atau diganti dengan yang lain, atau memang ini tidak saatnya untuk ditampilkan. Ganti robot loh Mbak. Ganti robot loh. Ya bisa jadi seperti itu ya, misalnya seperti itu. Ini program ini memang tidak lagi tidak bagus lah untuk diluncurkan saat ini seperti ini. Kalau untuk program sendiri sih enggak ya. Tetap dijalankan ya. Tetap dijalankan seperti itu. Untuk apalagi program-program kursus kayak gitu, kita malah men-share ke mereka sesuai dengan kebutuhan. Jadi mereka membutuhkan apa sih yang dibutuhkan saat ini seperti itu, dan kita bisa konsultasikan ke kita arahkan, mereka akan mendapatkan seperti apa yang mereka mau, seperti itu. Oke. Jadi tetap ya semua program dijalankan, hanya dengan penyesuaian karena situasi dan kondisinya menuntut kita menyesuaikan. Kalau untuk servis salonnya yang mungkin ada sedikit perubahan, karena kita memang dalam taraf new normal ini kita memang untuk rambut dan untuk perawatan badan kita memang belum seperti itu. Ya seperti itu yang saya tanyakan tadi ya, misalnya perawatan badan. Kalau rambut aja treatment rambut sebatas itu, tapi kalau untuk body massage, untuk perawatan seperti itu kita memang belum. Oke. Mungkin sebenarnya kita juga ada untuk peluang beasiswa juga kita masih
tetap ya. Oh, oke. Jadi kita ada program beasiswa tetap kita jalankan, jadi tidak berpengaruh gitu kan. Jadi seperti yang kemarin mungkin ya tadi malah cari kerjaan. Kita memberikan peluang gitu. Iya. Teman-teman mungkin yang ingin berkarya, maksudnya ingin bergabung di gereja kita tidak menutup kemungkinan. Oke, ya, ini malah justru menjadi peluang baru bagi mereka ya. Mungkin dulu mereka sebenarnya belum punya pekerjaan, tapi gara-gara ada COVID ini justru ada peluang pekerjaan. Ada teman saya tuh jadi keliling-keliling itu karena berani sekali, terus akhirnya dia yang berani keliling-keliling karena ya enggak semua tukang potong berani keliling rumah-rumah juga. Iya. Oke. Kalau saya malah kebalikannya, kalau saya malah ke tukang potongnya malah gitu, karena saya berpikiran itu tukang potong tuh muter-muter kemana-mana, malah setiap rumah disatroni bertemu banyak orang ya. Nah, kan tiap orang punya pemikiran sendiri-sendiri. Jadi mau datang potong rambut boleh, mau tukang potongnya dipanggil ke rumah juga bisa. Dua-duanya adalah peluang. Mau istrinya suruh belajar juga bisa. Nah, itu loh. Berarti kan Lebih aman ini 3 jalur loh uangnya ini dan. Oke, ada pertanyaan lagi ini dari 08 sekian 7974 ya. Apakah di Rudi Haji Suwarno ada produk buat perawatan rambut cepat? Maksudnya rambut pendek gitu ya? Maksudnya terinspirasi saya gini. Saya langsung lihat komen. Rambut cepat dalam arti kita Ada produk untuk perawatan rambut pendek enggak? Ya, atau rambut cepat? Ada no, minimal sampo gitu. pasti. Jadi kita untuk proteksi tergantung dengan kondisi jenis rambut juga ya Mas ya. Iya. Kalau untuk cepat misalnya Cepat atau panjangnya itu semua sama aja sepertinya, tapi iya. mungkin banyak keluhannya, oh rambut saya rontok, oh rambut saya kering. Nah, itu kita ada produk-produknya untuk mengatasi rambut-rambut seperti itu gitu loh. Iya. Itu ada yang harus dipakai seperti hair tonic, terus shampoo sendiri juga ada gitu, tapi tergantung dari keluhan masing-masing orang-orang sih Mas gitu. Oke. Ya. Kalau misalnya rambut cepat kepengen panjang, ya itu harus gimana itu? Rajin sampo. Ya, gitu ya. Ya, tapi apapun bentuk rambut Anda tentu saja perawatan itu nggak perlu Iya. ya. Iya. Yakinlah apa yang dikatakan Rudi. Iya, masih ingat aja. Saya kayaknya cocok jadi brand ambassador-nya. Saya masih ingat saya kata-kata itu. Oke, ada lagi? Oh, sekarang banyak sekali pertanyaan ya. Yakinlah apa yang di-zoomin sama Rudi. Oke. Oh, ini Mas Anugrah tanya lagi ya. Oke, Mas Anugrah di Depok mau tanya apakah ada perawatan untuk mencegah kebotakan dan rambut rontok khusus untuk anak muda? Ya. Ini spesifik ini minta requestnya itu sebetulnya bahasa komunikasi produknya itu anak muda gitu. Iya. Karena kalau kebotakan itu biasanya tua. Ini botak untuk Iya. anak muda itu juga ada gitu loh. Kalau Kenapa nggak sih nggak diperhatiin saya sih gitu. Kalau bilang tua jangan lihat saya dong. Saya nggak kesana tadi Pak. Ada sih itu Mas Anugrah ya. Iya. Untuk mengatasi kebotakan Untuk anak muda loh. anak muda ya. Ada Gitu ya, anak muda. Ya. Ada sih kita ada treatmentnya ya, jadi khusus untuk mengatasi kebotakan anak muda ya Bang ya. Itu kita ada, jadi itu memang produk dari Rudi Haji Suwarno sendiri ya. Jadi kita dari sampo, dari krimnya, dari hair tonicnya itu udah khusus gitu. Itu ada ritualnya. Tapi memang kita harus rutin ya Mas ya. Jadi nggak hanya sebulan sekali, mungkin juga untuk perkembangannya kan kita juga kalau cuma Seminggu sekali gitu. mungkin bisa jadi. Itu kalau dipanggilin tukang hair tonicnya datang ke rumah bisa nggak? Karena kita ada home service itu. Iya. Oh, iya. Oke, ya. Jadi jangan khawatir ya, kemungkinan. Ya, jadi jangan khawatir intinya bahwa apapun masalah rambut Anda, silakan Anda kontak dengan customer service-nya Konsultasikan. Rudi Haji Suwarno, Iya. konsultasikan gitu. Seperti tadi saya bilang, apapun yang dikatakan Rudi. Kita siap Percayalah. Oke. Masih ada pertanyaan lagi ini dari 08 sekian 3788. Mbak, dari 3 bulan kemarin yang terasa paling berat itu bulan apa? Maksudnya di era Covid ini loh. Yang paling berat itu di bulan-bulan apa kemarin? Awal Maret ya. Maret. April lah. Karena memang Maret kita ya, apalagi yang di Jogja ini berasanya
kayak kota mati jadi Iya, ya, betul. seperti itu. Iya. Jadi memang agak berat di situ, agak berat. Mungkin masyarakatnya juga masih takut seperti itu. Iya. Ya. Iya. Yang di rumah tambah berat gak ya berat badannya? Bisa jadi. Rambutnya juga tambah berat ini Karena rambutnya semakin panjang. dan berat. Iya. Ya, memang ya awal-awal itu kita masih sangat ketakutan ya karena Nah, kita belum itu terbiasa. udah gemes nih rambutnya pada nggak dipotong. Ya, saya pun merasakan ya mau keluar rumah aja kayaknya udah ketakutan sekali. Iya. Udahlah itu udah. Ya. Nah, menurut saya itu sudah cukup lah. Ya. Gitu. Iya. Udah cukup. Ini kan kita mau seneng-seneng di sini. Iya. Ya, untuk menjawab itu bulan Maret kemarin memang nggak berat, tapi sekarang sudah oke Sudah, kembali ya. dan jangan khawatir ya. Pokoknya Rudi Hadi Suwarno siap untuk melayani keperluan Anda dalam perawatan rambut, Ya. juga make up dan lain-lain. Gitu ya. Berat itu tetap masalah di pikiran. Gitu. Ya, tapi kayaknya juga di berat badan kok. Apalagi kalau ada sekepok merah gitu, selesai itu, nggak jadi berat lagi. Oke, ya. Kayaknya kita punya butuh waktu lebih panjang lagi. Banyak sekali pertanyaan, tapi sekarang tinggal 4 menit lagi. Yang bertanya cukup banyak ya. Jangan khawatir, nanti kami akan menghubungi Anda pemirsa yang beruntung ya, siapa saja, karena masih ini banyak sekali, nanti akan kita hubungi satu persatu siapa yang mendapatkan hadiah. Tapi mungkin Anda masih ingin lebih dalam untuk bertanya-tanya tentang program-program dari Rudi Hadi Suwarno. Coba silakan Mbak Dani atau Mbak Rika bisa menyebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Iya, untuk alamat mungkin kita di Jalan Adi Sucipto, KM 5, KM 7 ya, KM 7, Training Center Rudi Hadi Suwarno. Untuk kontak WA-nya ke 0812 3536 9292. Bisa diulangi, Mbak? Ya, 0812 3536 9292. Ya, untuk masalah tadi home service tadi ya bisa menghubungi Bisa nomor berapa? kontak langsung ke nomor itu bisa. Oke. Instagramnya ada mungkin? Oh ya, Instagramnya bisa disebutkan. Instagramnya kita ada ke Instagramnya TC Rudi Jogja. Oke, TC Rudi Jogja ya. Iya. Itu informasi tentang home service dan lain sebagainya di situ juga ada ya? Home service, mau kursus, mau belajar seperti apa. Jadi semua. Baik, Ya. juga tentang perawatan. Oh gini, kalau mau belajar semuanya gitu tuh ada berapa pilihan semuanya. Mumpung ini kan ini lagi pasar lagi sepi toh, nah skillnya dilengkapi semua, jadi begitu selesai COVID ini saya bisa menangani semuanya. Wah, Jadi gitu. apa saja program yang didapatkan yang di training center? Jadi Rudi Mastery. Di kita programnya ada gunting rambut, ada coloring, ada rebonding, ada treatment juga. Seperti itu. Ada rambut, Nah, ada make up. ini perlu dicatatin dulu dan terus perlu digarisbawahi. Ini bukan seperti itu ya, tapi seperti potong rambut standar Rudi itu, bukan potong rambut Iya. biasa aja gitu loh. Mungkin yang baru bergabung ya, ini belajar, jadi itu nanti bisa dapat sertifikatnya masing-masing toh. Nah, berarti ada Dari sertifikat Rudi. motong, sertifikat Iya. coloring, standar Rudi, bukan Iya. bukan cuma ngecat rambut biasa, Iya, bukan. ini tidak sama dengan ngecat pagar. Karena kita memang basicnya memang harus standar Rudi Hadi Suwarno. Apalagi ngecat Secara kambing. ya, kurikulum pun dibikin oleh Pak Rudi Hadi Suwarno sendiri. Oke, jadi sangat Nah. istimewa ya. Ya. Dan mungkin untuk anak muda ya, karena yang tanya banyak anak muda ya, Iya, seperti tadi ya. banyak sekali. Nah. Kita juga akan membuat kelas beauty class. Ya, seperti itu. Jadi bisa nanti untuk 5 orang seperti itu bisa nanti beauty class 1 hari. Ya, seperti Iya. itu. Terus Belajar make up Yang kalian kan sudah belajar macam-macam semuanya itu. Nah, kalau pengen di-upgrade backgroundnya, tampilannya, nanti bisa dekorasinya konsultasi sama Pak Budi. Ya, pendengar, mungkin bisa saya kasih bocorannya ya untuk Selasa depan ya, bahwa Rudi Hadi Suwarno, tim dari Rudi Hadi Suwarno ini adalah tim yang juga masuk dalam rencana kerja kami bersama MD Decoration, Rencana ada kerja. Hero Management ya, by Kok Martin dan teman-teman. Rencana Ya, kerja gitu. ya. Wow banget ya. Rencana bisnis lah.
Ya seperti apa rencana bisnis kami? Nah. Tunggu sampai minggu depan. Ya. Bukan tadi bocorin ke mantu. Hanya bocorin dikit aja. Siapa tahu Anda yang mungkin pengen nikah murah ya, nikah murah. Nah, itu baru bocoran itu. Di era Covid ini kita tunggu pembicaraan kita tunggu diskusi kita minggu depan ya. Mohon maaf Pak. Oh iya, ada Untuk kontak WA-nya ternyata tadi kurang satu angka. Oke, kurang satu Iya. ya. Silakan dikatakan. Iya, ke nomor 0821 3635 9292. Iya. Jadi kurang angka 1 tadi. Oke, ya, dan selain Mohon maaf. oke. Selain tadi ada hadiah dari Rudiadi Sorang dalam bentuk produk, juga nanti akan ada hadiah dalam bentuk voucher ya, Iya. voucher untuk training ya. Untuk perawatan. Oh, untuk perawatan, oke. Iya. Untuk perawatan juga ada voucher dari Sang Kabupaten. Nanti kita akan umumkan. Iya. Ya baik pendengar, ini sudah 1 jam ya, kayaknya lebih. Masih seru sih, ya. Tapi acara ini harus berakhir. Dan jangan lupa kita akan hadir setiap hari Selasa dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Pada acara Fun with Business bersama Koh Martin, bersama Budi Utomo dan juga bersama Selasa Uri. Kalau ada mau usul-usul bisa komentar di postingan yang ini ya, bisa komentar. Nanti bisa. kita bisa baca atau bisa WhatsApp mau ide ada apa yang kita request gitu bisa Oke, juga. mungkin Anda juga bisa mengusulkan untuk menjadi narasumber ya. Siapa tahu Anda punya bisnis yang menarik untuk didiskusikan di sini. Oke, kita akan ketemu minggu depan. Terima kasih Mbak Dani, Mbak Rika. Terima kasih. Mas Budi, Bang Martin. Ya, Salam sehat selalu. Salam sehat. Oke, kita ketemu minggu depan. Terima kasih Anda telah bergabung dengan program Fun with Business.